الختام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan majelis kedua kita baca kitab hadis Arba'in dan Umdatul Ahkam. Syarah ini atau majelis ini kita tujukan untuk para santri baru agar mereka bisa dapat gambaran umum tentang apa isi kitab Arba'in dan nanti dilanjutkan dengan apa isi kitab Umdat al-Ahkam. Hadis pertama tadi yang sudah kita singgung di majelis pertama ditutup dengan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis pertama ini diriwayatkan oleh imam para ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj ibni Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma asahhu kutubil musannafah, yang dimana dua buku ini yaitu buku yang menjadi rujukan hadis pertama yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan asahhu kutubil musannafah, buku yang paling sahih yang pernah ditulis oleh para ulama karena memang isinya adalah hadis Nabi SAW yang sahih, dan itu sudah menjadi ijma' para ulama bahwa Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dikukuhkan sebagai buku tervalid setelah Al-Quran, setelah kitab suci Al-Quran. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidha qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Hadis kedua ini terkenal dengan nama hadis Jibril. Kalau hadis pertama ini yang juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihafalkan oleh para sahabat. Dan kemampuan hafalan masing-masing sahabat itu memang berbeda-beda. Ada yang dengar sekali hafal, ada yang butuh 2-3 kali, ada yang bahkan tidak hafal sama sekali. Maka jumlah para sahabat yang begitu banyak, itu kemudian tidak banyak nama yang kita temui dalam periwayatan ilmu hadis karena memang hanya sedikit dibandingkan jumlah seluruh sahabat ridwanullah alaihim yang memang fokus menghafalkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentu hanya para ulama atau para sahabat yang sibuk di bidang fatwa, yang sibuk jadi hakim seperti Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat yang menjadi khalifah, 4 khalifah pertama yang mereka itu pemimpin, ya qadhi, hakim yang memutuskan perkara di antara kaum muslimin. Dan yang paling banyak ngapalkan hadis Nabi SAW yang terkenal adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal masa bertemu dengan Nabi SAW tidak lama, tidak selama istrinya, tidak selama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sejak pertama kali Islam itu muncul sudah masuk Islam. Di antara sebabnya karena memang Abu Hurairah itu hari-harinya sibuk hanya menghafalkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau cerita bahwa ketika orang Mekah sibuk jualan di pasar, orang Madinah sibuk ngurus kebun, bertani, dia sibuk duduk di masjid untuk ngapal ilmu. Sehingga layak atau wajar saja hafalannya lebih banyak. Begitu juga
momen di mana Nabi SAW didatangi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang curhat hafalannya yang eh, kadang ingat, kadang lupa. Lalu Nabi SAW minta selendangnya dibuka untuk didoakan. Lalu selendang itu dipeluk Abu Hurairah dan kata beliau tidak pernah lupa setelah didoakan oleh Nabi SAW. Jadi jawabannya selain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu memang fokus nyari ilmu, Abu Hurairah itu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat berupa doanya Nabi kepada Abu Hurairah agar tidak hilang ingatannya dengan banyaknya hadis Nabi SAW. Hadis kedua ini dikenal dengan hadis Jibril, diriwayatkan lagi oleh Umar bin Khattab setelah hadis pertama. Kenapa hadis Jibril? Karena hadis ini cerita ketika mereka para sahabat duduk, datanglah sosok laki-laki manusia yang tidak dikenal siapapun. Harusnya kan kalau orang ini rapi-rapi, orang sekitar sini, cuman kita nggak ada yang kenal. Kalau orang ini musafir, harusnya kan berantakan, tapi kok dia rapi banget, kayak bukan pendatang. Makanya di akhir hadis nanti kita dapati Nabi SAW mengabarkan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu Jibril pura-pura tanya tapi dengan tujuan mengajarkan para sahabat tentang agama Islam. Makanya disebut hadis Jibril. Karena saking banyaknya ilmu yang diambil dari hadis kedua ini sehingga banyak ulama yang menulis buku, satu buku khusus untuk mengomentari hadis ini. Di antaranya guru, ya orang tua, mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan, dosen juga di Jamiat Ifriqiya, Profesor Dr. Amin Al-Hajj yang punya buku tentang syarah hadis Jibril. Bainama nahnu julusun. Waktu itu kita lagi duduk-duduk bersama Nabi SAW. Iftala alaina rajulun, datang seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, pakaiannya putih sekali. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya hitam sekali. Jadi kalau dia orang sini harusnya kita kenal. Kalau dia orang jauh harusnya berantakan. Karena saat itu transportasi tidak secanggih hari ini. Yo naik kuda, naik onta, berdebu, pasti kan berantakan. Tapi ini orang rapi sekali. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada bekas perjalanan safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kita orang Medina nggak ada yang kenal hatta jalasa ilan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu datang duduk bersama Nabi SAW fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jadi lututnya didekatkan ke lutut Nabi SAW, mamadha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sambil duduk sopan, meletakkan tangannya di atas paha. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu orang ini bertanya, wahai Muhammad, kabarkan, kasih tahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam yang nanti kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadatain, mengaku Allah adalah Tuhan yang paling layak disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadatain ini bagian dari usuluddin. Kajiannya sebenarnya masuk dalam akidah, pondasi amal. Di dalamnya seperti keterangan para ulama sebenarnya persis seperti iman, yaitu qaulun wa amalun. Ada pengakuan dan ada bukti perilaku. Mengakui dengan hati, diucapkan, diikrarkan dengan lisan, lalu dipraktekkan, dibuktikan dengan amal hati, amal lisan, dan juga amal perbuatan jawarih anggota tubuh. Konsekuensi orang cinta Allah, cinta Rasul, buktinya harusnya dia melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Seperti itulah konsep syahadat. Beriman kepada Allah dan Rasul.
wa tuqimas sholata, dan menegakkan sholat. Sebenarnya ketika bicara tentang rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang diminta pertama kali sebenarnya hanya pengakuan lisan, berikrar. Kita orang beriman tidak dituntut untuk memeriksa apa isi hati orang. Itu urusan dia dengan Allah. Kita orang beriman dituntut untuk beriman yang tulus, tidak seperti orang munafik yang pura-pura. Lah untuk kemudian sah Islam seseorang, dia hanya perlu satu hal, yaitu ikrar dengan lisan. Makanya ikrar dengan lisan ini yang akan mengubah statusnya. Baru setelah ikrar, konsekuensinya atau bukti bahwa ikrarnya itu jujur, dia harus sholat, harus puasa, harus menunaikan zakat, dan semua syariat Islam. Waktu qimas sholat, menegakkan sholat, waktu tiaz zakah, membayar zakat, waktu sumar Ramadan, puasa wajib Ramadan, waktu hujal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, beliau menyebutkan 5 rukun Islam. Qala sodakta, habis dijawab Nabi SAW, orang yang bertanya ini membenarkan. Serentak para sahabat kaget. Loh, ini orang nanya kok ngetes. Nanya atau ngetes. Sodakta, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami sahabat yang hadir kaget. Ini orang nanya apa ngetes? Kok bisanya dia bilang kamu benar? Qala fa akhbirni anil iman. Orang ini lalu tanya lagi, kabarkan kepada saya apa itu iman. Nabi SAW lalu menjawabnya dengan rukun iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman pada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, takdir baik dan buruknya. Hari ini pembahasan tentang iman ini menjadi sangat penting untuk mengukuhkan keyakinan orang muslim. Bagaimana keyakinan itu hadir dalam kondisi kalau tetangga circle kita orang-orang yang enggak nyeleneh, kita bisa benar-benar istiqomah karena lingkungannya mendukung. Tapi kalau kita dalam lingkungan yang mulai beragam, lintas agama, satu-satunya yang bisa membuat kita istiqomah adalah keyakinan. Dan yakin itu muncul dari yang namanya wawasan dan perasaan. Konsepnya, wawasan itu untuk mencari mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang berbahaya. Lalu muncul perasaan. Perasaan itu sifatnya cinta atau benci. Cinta itu nanti menghasilkan harapan, benci itu menghasilkan kekhawatiran, berharap apa yang Allah ridhoi, dan khawatir cemas apa yang Allah murkai. Barulah hasilnya nanti bisa amal soleh, bisa istiqomah. Qala sodakta, lagi-lagi yang nanya membenarkan. Qala fa akhbirni anil ihsan. Pertanyaan ketiga, kabarkan saya apa itu ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Padahal tidak bisa dilihat di dunia. Surat Al-A'raf kan ayat 143, kalau nggak salah, permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dikabulkan karena termasuk mustahil. Mustahil Allah bisa dilihat di dunia. Hanya nanti di akhirat seperti di surat Al-Qiyamah, di hadis-hadis sahih, kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata hadhi. Kalian akan melihat bulan Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan purnama, la tudhammuna liru'yatihi. Kita lihat bulan itu satu dunia lihat, tapi enggak perlu berdesak-desakan.
Seperti itulah nanti di akhirat orang-orang beriman di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah min fadlih. Semoga Allah berikan kita fadilah itu. Amin ya rabbal alamin. Di dunia nggak bisa karena beda dimensi, beda alam. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Di surat Al-A'raf ketika Allah tampakkan zatnya kepada gunung, gunung hancur. Apalagi manusia, artinya manusia kalau melihat Allah Subhanahu wa taala, alih-alih beriman mereka sudah hancur duluan. Artinya tidak dapat melihat Allah di dunia itu rahmat, biar tidak langsung binasa. Justru nanti di akhirat Allah berikan balasan yang luar biasa. Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Pembahasan tentang ru'yatullah itu bagian dari akidah umat Islam, meyakini bahwa di akhirat nanti nikmat tertinggi orang beriman adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun di dunia tidak akan mampu kamu melihatnya, sungguh Allah melihatmu. Jadi beramal untuk tetap ikhlas. Qala fa akhbirni anis sa'ah, pertanyaan keempat tentang as-sa'ah, hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang tanya maupun yang ditanya sama-sama tidak tahu, enggak ada yang tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha, pertanyaan kelima tentang tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Banyak tafsiran tentang ini, bagaimana budak perempuan melahirkan majikannya. Bisa jadi dengan banyaknya budak di akhir zaman, lalu budak itu menjadi umul walad. Jadi ketika berhubungan badan dengan majikannya, sang budak statusnya merdeka dan ibunya tetap budak. Atau dengan konteks yang lebih kekinian hari ini, maknanya adalah banyaknya durhaka, uququl walidain. Banyak anak yang durhaka terhadap orang tua. Kata Nabi SAW, au fima makna, au kama qala alaihi salatu wassalam, hak orang tua itu tidak akan bisa kita balas. Walaupun kita gendong orang tua, haji, tawaf, tidak akan sedikit pun membalas keringat dan darah yang dikeluarkan orang tua. Jadi banyaknya durhaka. Dalam Quran Allah berfirman, wala taqullahuma uf. Jangan berkata uf, itu maksudnya jangan sekali-kali membantah, membuat mereka sakit hati. Walaupun tidak sempat bilang uf, diminta untuk ke warung, terus kita batin atau kita tarik napas atau kita kemudian merengut, maka semua itu bagian dari batin, kemudian rasa berat itu bagian dari maksudnya sekecil apapun yang kita lakukan yang tidak membuat orang tua itu ridha, Allah haramkan. Apalagi kalau sampai mendolimi mereka. Tanda-tanda kiamat banyaknya anak yang durhaka. Wa antarul hufatal ura, dan kamu akan mendapati orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, al-alah, ri'a asya, pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, permegah-megahan dalam bangunan. Tsumman tolako, kemudian yang nanya itu pergi. Habis nanya 5 pertanyaan ini. Falabistu malian, kata Umar, terus kami sejenak terdiam. Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Nabi SAW terus nanya Umar bin Khattab, tahu enggak kamu yang nanya barusan siapa? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Enggak tahu.
Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Sungguh dia adalah malaikat Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama. Yang bisa kita lihat dari gambaran umum hadis ini, malaikat Jibril datang, terus sebagian tahu, sebagian sama-sama nggak tahu, seperti tanda kiamat nggak ada yang tahu, tapi seperti iman, Islam. Kemudian malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia tadi mengomentari sodakta, engkau benar. Kita jadi tahu bahwa bertanya itu diperbolehkan diantaranya untuk belajar. Walaupun sudah tahu, terus kita sengaja bertanya agar yang lain juga biar tahu, itu bagian dari pertanyaan yang diperbolehkan. Dalam Al-Quran ada kisah banyak sekali Bani Israel yang kita dapati, misalkan di surat Al-Baqarah, bagaimana mereka bertanya tentang sifat sapinya, warna sapinya, profesi sapinya apa, inadan. Sebenarnya tanya mereka bukan pengen tahu, cuman biar mereka enggak jadi ngamal. Jadi bertanyanya bukan ilmu, tapi bertanyanya agar lari dari tanggung jawab. Baik, pertanyaan seperti itu yang dilarang. Di sini juga ketika Jibril, malaikat ini menyamar menjadi manusia, kita jadi tahu bahwa para malaikat itu tidak menjelma, merubah wujudnya kecuali dalam bentuk-bentuk yang bagus, yang indah. Para ulama menyebutkan bahwa malaikat Jibril merubah bentuknya seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi yang memang rupanya tampan. Sebaliknya para setan ya dan tentara-tentaranya, jin-jin yang kafir dan yang dolim, mereka tidak akan merubah bentuknya kecuali dalam bentuk yang buruk, yang bentuknya macam-macam sesuai mitologi daerah masing-masing. Ya kalau Jawa ya gendruwo, ya tuyul, ya apalagi macam-macam kan, yang serem-serem gitu, yang buruk-buruk. Sedangkan malaikat yang Allah tugaskan untuk membantu orang-orang beriman, mereka tidak merubah wujudnya dengan izin Allah kecuali dalam bentuk yang baik. Al-haditsus salis yang ketiga. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah anaknya Umar bin Khattab, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini hadis yang bicara tentang rukun Islam. Wa iqami sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Rukun Islam ini sifatnya hal yang tidak bisa ditawar. Walaupun dalam rinciannya orang Islam itu pasti dengan segala bentuk profesinya atau kesibukannya, dia pasti butuh syahadat sebagai bentuk keislamannya. Dia butuh sholat termasuk di dalamnya belajar toharoh. Dan umumnya kalau dia punya harta, dia akan bayar zakat fitrah. Begitu juga kalau ketemu Ramadan, dia akan puasa Ramadan. Kalau haji, ini bagi yang mampu. Maka sebagaimana rukun itu disebut rukun karena tidak boleh ditawar, sebagaimana itu rukun untuk dikerjakan, itu juga rukun atau porsi wajib yang diketahui oleh semua orang. Tanpa mengenal profesi dan kesibukannya. Artinya yang perlu belajar rukun itu bukan cuma santri. Yang tidak nyantri pun wajib belajar itu. Yang harus tahu rukun Islam ini bukan hanya para ustadz, kiai, alim ulama. Semua orang muslim wajib tahu.
karena dia sifatnya rukun. Tentu yang sifatnya apa? Umum. Detail-detailnya kan tentu sama ahlinya. Umum itu standarnya rukun dan syarat, itu umum. Rukun sholat apa, syarat sholat apa. Syarat wajib, syarat sah. Rukun puasa apa, syarat sah puasanya apa. Rukun zakatnya apa, syarat wajib zakatnya apa. Itu umum, semua. Itu dosis yang sama untuk semua orang Islam. Nggak boleh kemudian kita zuhud, wah nanti saya habis mondok kayaknya nggak lanjut agama, kayaknya nggak ngajar di pondok. Jadi kayaknya belajar fikihnya biasa-biasa saja. Paham ya alhamdulillah, nggak paham ya nggak usah. Nggak boleh. Sebagai orang muslim, kita harus tahu hal-hal yang rukun tersebut. Itu minimal sekali. Itu juga yang perlu kita sharing kepada keluarga, teman, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan kerja. Apalagi kalau kita punya karyawan, punya tanggung jawab, punya anak didik, punya anak kandung. Hal-hal ini sifatnya wajib diajarkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sampai di sini beliau masih komitmen seperti janjinya di Muqaddimah Imam An-Nawawi rahimahullah hanya menyebutkan hadis yang sahih di Bukhari dan Muslim umumnya. Qala al-haditsur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin. Tadi yang disebutkan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Kita butuh singgung sedikit sosok para sahabat ini. Umar bin Khattab ini Amirul Mukminin, khalifah kedua, penerus atau pengganti Nabi Muhammad SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling terkenal dari Umar itu adalah firasatnya. Umar itu punya muwafaqat. Jadi Quran belum turun, Umar tapi sudah batin. Dan ternyata ketika Quran turun sesuai dengan apa yang dibatin oleh Umar bin Khattab. Makanya Umar itu kalau melihat orang, dia itu kayak punya firasat. Oh ini orang baik, oh ini orang ngapusi, bohong, ini orang jujur. Itu Umar punya firasat dan banyak cerita tentang hal itu. Sedangkan anaknya Abdullah bin Umar itu terkenal sebagai sahabat yang termasuk sahabat yang paling banyak berfatwa. Dan Abdullah bin Umar ini tinggalnya di Madinah. Madhab Maliki yang sekarang dinisbatkan ke Imam Malik itu sebenarnya adalah madhab yang mendokumentasikan ilmunya Abdullah bin Umar. Karena kalau ulama itu buat ilmu baru, tidak atau bukan warisan dari para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, pasti akan kita tolak. Kalau itu buatannya para ulama sendiri. Nyatanya ilmu itu adalah warisan dari Nabi SAW yang diterima muridnya para sahabat dan dilanjutkan oleh ulama seterusnya sampai hari kiamat. Abdullah bin Umar. Alim. Punya banyak fatwa. Bahkan terkenal fanatik sekali beliau ketika mengikuti Nabi SAW. Seperti saat haji, umroh dari Madinah ke Mekah, Abdullah bin Umar itu terkenal radhiyallahu taala anhumah, di mana Nabi berhenti, dia ikut napak tilas. Jalan sekian kilo, Nabi istirahat di sini, dia ikut istirahat. Dan cukup fanatik sampai kemudian yang tidak mengikuti apa yang beliau lakukan itu dituduh macam-macam. Padahal dalam prakteknya syariat Islam itu bertingkat-tingkat. Maksudnya bertingkat-tingkat itu ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya mustahabat, sifatnya nafilah, ada yang sifatnya mubah. Wadih, seperti sholat. Sholat itu para ulama hari ini sudah mengkukuhkan yang rukun itu Al-Fatihah.
Surat itu sifatnya sunnah. Ketika ada orang terdesak nggak bisa membaca surat kecuali Fatihah, ya sudah sholatnya sah. Tapi buat mereka yang bisa surat, ya mengerjakan ibadah seafdol, sebaik yang bisa dilakukan. Klasifikasi mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang paten, mana yang bisa dinego, itu bukan untuk merusak agama, tapi justru untuk membedakan mana yang tidak bisa ditawar, mana yang masih bisa dinego gitu. Dan pada prakteknya para ulama menganjurkan semua amal soleh. Bahkan hadis doif saja dikerjakan dengan syaratnya. Apalagi yang sunnah itu pasti dikerjakan. Jadi klasifikasi wajib dan sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin. Ini Abdullah bin Mas'ud terkenal sebagai orang yang ahli Al-Quran. Kata Nabi SAW, man arada an yaqra'a Al-Qur'ana kama unzil falyaqra' ala ibnu Ummi Abdin. Atau kama qala alaihi wasallam, yang pengen baca Quran sebagaimana Quran diturunkan, baca sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga punya pengalaman menarik ketika di request, diminta oleh Nabi SAW untuk bacakan surat. Dibacakan surat An-Nisa sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Itu ayat berapa itu? Puluhan, 40-an apa 50-an. Nabi SAW hasbuk, berhenti ketika dilihat Abdullah bin Mas'ud sudah bercucuran air mata. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu sempat di request langsung oleh Nabi untuk membacakan Quran. Gimana rasanya disuruh bacain Quran kepada orang yang Al-Quran itu turun kepadanya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud sempat bingung, masa Quran diturunkan ke panjenengan terus yang bacain saya? Yuk gimana? Mesti kan ya gimana gitu. Tapi kata Nabi, ya saya senang dengar orang lain baca. Abdullah bin Mas'ud ini pakar Al-Quran radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nabi SAW bersabda kepada kami, as-shadiqul masduq, artinya beliau jujur. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Thumma yakunu alaqatan misla dhalik. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Thumma yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ar-ruh. Di sini Nabi SAW bicara tentang fase terbentuknya janin. Di mana zaman itu belum ada alat kedokteran canggih yang bisa melihat perkembangan embrio janin. Artinya munculnya alat kedokteran itu belakangan dan ternyata terbukti setelah dicek menggunakan alat dokter itu persis seperti apa yang Nabi SAW ucapkan. Nutfah, cairan, alaqah, arba'ina yauman, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya 140 hari segumpal daging, baru kemudian ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkan di dalam rahim itu rezeki, ajal, amal, bahagia dan susahnya. Bikadwi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin au sa'idin. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh kalian, di antara kalian ada yang benar-benar beramal soleh penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak dia dengan surga kecuali satu hasta.
fayasbiqu alaihil kitab. Lalu apa? Takdirnya berkata lain, fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Allah takdirkan dia maksiat jadi penghuni neraka. Ini bukan untuk membuat kita putus asa. Wah, jangan-jangan nanti sia-sia. Saya udah capek-capek sholat, tahu-taunya sensus penduduk neraka. Bukan. Ini sebenarnya ingin mengajak kita untuk berhusnudzon kepada Allah bahwa semua orang itu akan Allah mudahkan sesuai takdirnya. Ya, dan takdir itu sifatnya bukan pemaksaan seperti paham Jabriyah, bukan juga hak mutlak seperti pahamnya Qadariyah. Maksudnya, tidaklah manusia itu dipaksa untuk masuk surga, tapi juga dipaksa masuk neraka, tapi tidak juga manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri agar dia masuk surga. Enggak, tetapi manusia itu sudah Allah tetapkan dan manusia punya pilihan untuk melakukan apa yang Allah ridhoi. Paham? Kalau takdir itu sifatnya paksaan, kalau manusia itu seperti wayang digerakkan oleh Sang Pencipta, maka tidak perlu ada konsep pahala dan dosa. Ngapain buat pahala dan dosa? Wong masing-masing kan sudah tinggal dipaksa saja yang masuk surga sama yang masuk neraka. Justru adanya pahala dan dosa itu membuktikan bahwa manusia punya pilihan untuk beramal soleh atau maksiat. Maha adilnya Allah, yang pahala diberikan balasan surga, yang dosa diberikan siksa api neraka. Maka beramalnya seseorang itu pasti selalu disertai dengan dua keadaan. Al-khaufu war-roja, takut dan juga harap cemas. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau dia beramal apakah diterima Allah, dan dia tidak tahu apakah amalnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sungguh ada di antara kalian yang beramal penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'. Sampai jarak dia dan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitabu. Namun takdir berkata lain. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Lalu dia beramal amalan surga, fayadkhuluha. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inspirasinya adalah di mana ketika kita lihat manusia ternyata sejak lahir itu Allah berikan banyak sekali anugerah tanpa kemudian diminta. Manusia tidak pernah minta untuk menjadi manusia, lalu Allah ciptakan dia dalam bentuk manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah menjadi manusia, lalu dia akan terikat dengan hak dan kewajiban. Haknya manusia itu jika dia taat, dia dapat pahala. Jika dia maksiat, mendapat dosa. Maka aneh atau tidak patut ada manusia yang kemudian kewajibannya itu ibadah, lalu mempertanyakan kenapa saya harus ibadah. Padahal jawabannya, tidaklah kamu manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Kalau tidak mau beribadah,
maka seharusnya kamu tidak menjadi manusia. Tapi apa boleh buat, manusia yang lemah ini tidak punya pilihan, namanya juga makhluk ciptaan hamba Allah. Makhluk ciptaan yang dia adalah hanya hamba Allah. Allah ciptakan jadi manusia yo manut, jadi kambing ya manut, jadi kayu batu ya manut. Nah, kalau sudah terlanjur jadi apa, disitulah baru terikat hak dan kewajiban. Yang perlu kalian catat tentang konsep takdir. Ini seperti yang dikukuhkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di matan terkenalnya Aqidah Al-Wasithiyah yang merumuskan takdir dalam 4 fase. Pertama, sampai kemudian jadi takdir itu pertama, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah tahu semua apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, nanti kalau terjadi bagaimana terjadinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang kedua, setelah Allah mengetahui semuanya, Allah menuliskan semua yang akan terjadi itu dengan menciptakan pena, dituliskanlah di Lauhul Mahfuz, lembaran yang terjaga. Setelah menuliskan, lalu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan atau untuk mentakdirkan sesuatu. Setelah Allah Subhanahu wa taala berkehendak, barulah sesuatu itu tercipta. Jadi ada ilmu, ada kitabah, ada masyiah, ada al-khalq. Di surat Ar-Ra'd ada kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala di fase pertama mengetahui segala sesuatu. Maksud Ustadz fase itu ini hanya kerangka berpikir biar mudah memahami. Bukan fase Allah tahu dulu baru ini, enggak. Itu semua sudah terjadi ya dan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditulis, dan dalam tulisan itu kemudian bisa saja Allah menghapus, mengganti sesuatu, dan mengganti menghapus itu juga termasuk dalam catatan Lauhul Mahfuz. Yang disebutkan di hadis ini adalah tentang bagaimana orang yang ada di rahim itu lalu ditulis takdirnya, tamam, untuk nanti ditetapkan ajalnya, rezekinya, bahagia, sengsaranya. Yang nanti akan kita temui dalam banyak data menyebutkan bahwa pergantian takdir itu bisa saja terjadi pada tahunan atau mingguan ketika para malaikat yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Begitu juga hadis tentang Nabi SAW puasa di hari Senin. Kenapa panjenengan puasa? Karena dzaka yaumun, itu hari di mana amalan kita ditampakkan, dan saya senang kalau jika ditampakkan dalam keadaan puasa.
Bahkan ada tradisi atau sudah menjadi rutinitas kita tahunan, bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam, Al-Qadar itu artinya takdir. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk 1 tahun berikutnya. Dan itu masuk dalam catatan, dan catatan itu masuk dalam ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Al haditsul khamis an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ini merupakan ummul mukminin yang paling banyak mengeluarkan fatwa, terutama untuk masalah perempuan. Dan wallahu alam, kata para ulama, di antara hikmahnya Nabi SAW punya lebih dari 1 istri, bahkan lebih dari 4 istri, itu adalah untuk merekam, mencatat, menghafalkan ilmu yang tidak bisa diakses oleh para sahabat kecuali kalau mereka jadi istrinya. Sehingga dalam kasus tertentu para sahabat tidak mungkin bertanya kecuali hanya kepada istrinya, ya, lebih khusus lagi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang mengada-ngadakan perkara baru ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau beramal yang tidak ada landasannya, maka dia ditolak. Hadis ini sering dijadikan landasan untuk membahas perkara bid'ah. Bid'ah sendiri kita ngambil pendapat jumhur ulama yang mengatakan bid'ah itu hukumnya ada 5 sesuai hukum fikih. Baik yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, dan yang haram. Tentu yang tercela yang makruh dan yang haram. Ini untuk membedakan mana perkara-perkara baru yang kemudian masih mungkin untuk dilakukan, mana perkara baru yang tidak boleh sama sekali dilakukan. Kenapa disebut perkara baru yang boleh? Karena memang dari zaman sahabat dulu ketika Nabi SAW masih hidup, itu memang ada inisiatif untuk beramal. Seperti Bilal bin Rabah, yang Nabi bermimpi terompahnya sudah masuk surga duluan. Ketika ditanya punya amalan apa? Jawab Bilal, enggak ada kecuali setiap kali wudhu, sholat 2 rakaat. Di situ Nabi SAW tidak langsung menyalahkan karena dia inisiatif, tidak pernah disuruh Nabi untuk mendawamkan itu, tapi beliau inisiatif, justru dijanjikan masuk surga. Lah, melakukan perkara baru yang belum pernah dilakukan salaf, yang masuk dalam kategori yang diperbolehkan, itu hanya bisa dilakukan oleh bimbingan para ulama tentunya. Karena mereka yang tahu mana yang masih ditoleransi, mana yang sudah luar batas. Sehingga husnudzon kita, semua amalan yang diajarkan di tengah masyarakat selama dibimbing oleh para ulama dan kita husnudzon mereka tidak mungkin mengajarkan yang batil, walaupun kita tidak ikut mengamalkannya, masuk dalam ranah yang mubah, diperbolehkan. Contohnya seperti momen Muludan itu merayakan perayaan. Zaman dulu memang tidak dirayakan, tapi karena masih dalam ranah yang diperbolehkan, ya tidak masalah selama tidak ada maksiat di dalam. Termasuk khataman, daurah 3 bulan sekali, kajian rutin seminggu sekali, khataman sirah Nabi saat Rabiul Awal, itu semua termasuk bid'ah dalam pengertian hal baru, tapi masih dalam ranah yang diperbolehkan. Dan pembahasannya memang cukup panjang, tapi setidaknya kita tahu perkara baru itu tidak semuanya
bid'ah, memang ada perkara-perkara baru yang diperselisihkan, tapi setidaknya adanya selisih para ulama itu membuka ruang kesempatan bagi yang memperbolehkan untuk mengamalkannya. Al-hadits sadis yang keenam. An Nabi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhum. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Nu'man bin Bashir ini ya punya hadis yang luar biasa penting karena berbicara tentang halal haram tapi diakhiri dengan yang namanya hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Qala wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram itu ada perkara syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Faman ittaqa syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Yang meninggalkan perkara syubhat telah menjaga kehormatan agama, ya, istabro'ah, memurnikan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, yang jatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, jatuh dalam perkara yang Allah haramkan. Syubhat itu disebut syubhat karena memang tidak jelas. Tidak jelas. Bagaimana tidak jelasnya? Tidak jelas itu belum ada fatwa para ulama yang clear tentang perkara itu. Seringnya adalah perkara-perkara baru kalau bicara fikih. Kalau bicara tentang akidah, berarti syubhat itu perkara-perkara yang tampaknya punya argumen padahal tidak dan mengganggu ya pondasi utama akidah. Mengganggu pondasi utama akidah. Karena di sini bicara tentang halal dan haram, saya perlu menyampaikan eh, para ulama yang berbicara tentang halal haram, terutama bab muamalat. Kalau makanan yang halal dan haram kan cenderung lebih sederhana. Seperti di surat Al-Maidah, nggak ada ya semuanya halal kecuali apa hurrimat alaikumul maitah, bangkai, wadamu, darah, lahmul khinzir, babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yang disembah sembelih untuk berhala. Sedangkan dalam muamalat kaedahnya adalah semuanya halal kecuali 4. Ini perlu kalian catat. Yang pertama jika objeknya haram. Ini kalau bicara halal haram dalam transaksi jual beli dan semisalnya. Hanya 4 yang haram. Yang pertama, kalau objeknya haram. Seperti daging babi, anjing, itu walaupun akad mudorobah, tetap haram. Namanya objeknya haram. Yang kedua, jika ada maisir itu judi, ada spekulasi. Jadi belum tentu dapat, belum tentu rugi. Kayak misalkan beli kupon, terus nanti kuponnya diundi, bisa dapat, bisa enggak. Itu kalau niatnya beli untuk dapat barang itu kan judi. Karena belum tentu dapat. Yang ketiga, gharar. Gharar itu enggak jelas. Seperti orang beli ikan di dalam kolam, beli buah yang masih ada di pohon, sistem tebas, sistem ijon, itu kan gharar sehingga haram. Yang keempat, yang ada ribanya. Riba. Jadi riba itu tidak selalu riba qard, riba dalam hutang piutang, tetapi juga ada riba dalam akad jual beli dalam 5 asnaf. Misalkan beli emas pakai emas harus semisal
takarannya harus sama, harus satu majelis, nggak boleh online. Karena kalau beli online nanti jatuhnya riba, itu riba dalam jual beli. Nah, riba yang umum dipahami orang awam hanya riba hutang piutang. Padahal riba dalam jual beli juga ada. Jadi kaidahnya kalau untuk muamalah semuanya halal kecuali yang ada empat. Satu objeknya haram, dua judi, tiga goror, empat riba. Qala qarra'i yar'a haulal hima yusiku ayyar ta'afihi. Seperti pengembala yang bawa kambingnya di batas lahan seorang raja. Ala wa inna likulli malikin hima. Orang yang bawa gembala kambing, kambingnya kan susah diatur, nggak ngerti mana batasnya. Maka sangat rentan untuk melewati batas. Setiap raja punya batas, wa ala wa inna himallahi maharimuh. Batasan Allah adalah apa yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Dalam tubuh ada segumpal daging, idza sholahal jasadu kulluh, kalau dia baik-baik semuanya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu, rahul Bukhari wa Muslim. Al qalbu dalam bahasa Arab ini artinya jantung, bukan heart, bukan ati. Kalau ati ampela itu yang dimakan, yang fungsinya untuk menyaring racun, tapi al-qalb yang menentukan baik buruknya manusia ini adalah jantung. Jantung. Karena fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Itu masuk akal. Darah itu kan dapat nutrisi dari apa yang kita konsumsi. Kalau halal haramnya nggak jelas, semuanya kita makan, maka darah itu kan jadinya nggak karuan, kotor. Ketika masuk jantung, jantung nyebarkan ke seluruh tubuh, rusak semua tubuh. Dalam bahasan akidah, memang ada perbedaan ulama, apakah jantung itu bisa dipakai untuk berpikir atau tidak. Yang sederhananya dalam mazhab Hambali, yang dipakai untuk berpikir itu adalah otak dan jantung. Karena ada saraf yang menghubungkan antara otak di kepala dengan jantung yang ada di dada. Artinya, cara berpikir kita ternyata juga dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Artinya ketika Nabi SAW di hadis Nu'man bin Bashir suruh menjaga harta yang halal, makanan yang halal, itu untuk menjamin semua tubuh ini sehat termasuk pikirannya. Al-hadits sabi' yang ketujuh, an Nabi Ruqayyah at-Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim, rawahu Muslimun. Nasihat itu bisa dalam bentuk nasihat yang artinya saling mengingatkan, atau nasihat di sini artinya tulus, karena di sini ada nasihat untuk Allah. Kalau kita artikan nasihat itu mengingatkan, masa iya Allah kita ingatkan? Bukan. Di sini maknanya bukan mengingatkan, tapi maknanya tulus beribadah hanya kepada Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang paling layak disembah. Wali rasulihi, nasihat boleh, dan prakteknya juga para sahabat banyak yang kemudian diajak musyawarah oleh Nabi SAW, terutama untuk perkara-perkara teknis yang tidak dibimbing langsung oleh wahyu. Perang Badar, Nabi SAW milih lokasi, tapi ada sahabat yang usul, ya Rasulullah, kenapa nggak pindah di sebelah sana dekat mata air? Apakah ini wahyu atau bukan? Boleh nego apa enggak? Ternyata bisa juga para sahabat ikut menasihati Rasul SAW, wali a'immatil muslimin, pejabat, pemimpin, ulama juga butuh dinasihati, wa amatihim, dan orang awam. Semua orang butuh nasihat. Nasihat ini saling mengingatkan, saling itu yang kemudian Allah abadikan di surat Al-Asr, tawasau bil haq, tawasau bis sabr.
saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan untuk sabar. Kalau orang belum tahu dikasih tahu yang benar. Kalau sudah tahu benar, sisa apa? Sisanya sabar. Gitu. Sudah tahu apa yang benar itu ngaji di pondok. Tapi ya namanya manusia, kadang ya bosan, kadang ya capek. Makanya sabar. Saling ingatkan dalam kebenaran, saling ingatkan dalam kesabaran. Al-haditsu as-samin. Hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai syahadat. Wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau sudah syahadat, salat dan zakat, maka harta dan darah mereka dilindungi illa bihaqil Islam, kecuali ada alasan untuk menumpahkan darahnya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Hisabuhum artinya sisanya yang mereka sembunyikan urusannya sama Allah. Banyak kasus disebutkan dalam hadis para sahabat, diantaranya Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang paling dicintai Nabi SAW, perang, terus apa? Kepepet orang kafirnya ketika mau diserang, terus dia syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Karena sang sahabat tahu kalau dia ini hanya pura-pura, bukan tahu ya, menduga. Dugaan kuat ini orang syahadat pura-pura biar enggak dibunuh. Akhirnya dibunuh juga. Cuman kabar sampai Nabi SAW, terus kata Nabi, maza fa'alta lau ja'a la ilaha illallah yaumal qiyamah. Kamu mau jawab apa? Besok di kiamat nanti kalimat la ilaha illallah itu datang menuntutmu. Ini orang sudah syahadat kok kamu bunuh gitu. Di kasus yang lain ada sahabat yang perang lawan orang kafir, tangannya kepenggal, putus. Terus musuhnya terdesak waktu mau dibunuh, dianya syahadat. Bayangin coba, perang tangannya keputus, perang namanya juga perang sama musuh kan, kalau nggak bunuh ya dibunuh. Ketika dia mau balas bunuh ternyata dianya syahadat. Dugaan kuat dia ini pura-pura doang ini biar nggak dibunuh. Dibunuhlah oleh sahabat tersebut tapi dicela oleh Nabi SAW. Kenapa? Allah syakokta kolbah, kenapa enggak kamu belah sekalian dadanya biar lihat dia pura-pura atau enggak. Artinya Islam ini hanya diperintahkan kita untuk berinteraksi apa yang kelihatan sesuai bukti dan datanya. Kalau dia sholat, dia zakat, dia syahadat, ya sudah dia muslim. Tanpa harus kita suudzon, tanpa harus kita kemudian berprasangka buruk. Wa hisabuhum 'alallah, perkara dia ngapusi seperti orang munafik, itu urusannya sama Allah. Orang munafik di surat An-Nisa Allah berikan balasan yang paling ngenes, fidarkil asfali minan nar. Nerakanya paling dalam. Padahal neraka itu ada 7 tingkat. Tingkat paling bawah itu buat innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Karena sangat merepotkan. Selain itu, kalau kemudian kita lihat ahwan adzabi ahlin nar, siksaan terendah penghuni neraka adalah telapak kakinya diberikan bara api, otaknya mendidih. Dan dia kira otaknya mendidih itu sudah siksaan yang paling berat. Padahal itu siksa paling ringan di neraka. Lah orang munafik dapat siksa yang paling dalam. Karena apa? Munafiknya mereka terhadap manusia dan upaya mereka membohongi Allah Subhanahu wa taala. Illa bihaqil Islam, kecuali ada hak agama Islam membunuh. Haknya itu seperti kisos. Haknya itu seperti zani muhson, yang melakukan zina padahal sudah
menikah dirajam sampai mati. Illa bihaqqil Islam itu maksudnya. Artinya darahnya sudah tidak dilindungi lagi karena dia melanggar aturan. Al hadits tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang saya larang tinggalkan semuanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang saya perintahkan lakukan semampunya. Lihat antara larangan dan perintah ada perbedaan. Kalau larangan tinggalkan semuanya, kalau perintah lakukan semampunya. Semampunya itu maksudnya apa? Tetap dengan klasifikasi wajib dan sunnah. Kalau wajib itu ya nggak bisa semampunya. Sholat 5 waktu ya 5 waktu. Nggak bisa semampunya cuman 3, cuman 4, nggak bisa. Baik. Sisanya semampunya. Kalau memang belum mampu rawatib, kalau memang belum mampu sholat tahajud, belum mampu perbanyak sholat duha, ya nggak apa-apa. Tapi sholat 5 waktunya dijaga sekuatnya. Fa innama karena sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum sebab binasanya umat sebelum kalian hanya kasratu masailihim hanya karena mereka banyak tanya waqtilafum ala anbiya'ihim dan tidak taatnya mereka kepada nabinya. Ini potret ahli kitab. Umat sebelum kalian maksudnya apa? Yang didatangi oleh Rasul dan kitab suci, mereka banyak tanya bukan untuk melakukan tapi untuk menghindar. Waqtilafhum ala anbiya'ihim, mereka sudah diutus nabi bukannya kemudian ngikutin malah kemudian apa? Melanggar aturannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al haditsul asyir. Ini hadis terakhir di pertemuan sore ini sebagai hari pertama pembukaan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang beriman sebagaimana menyuruh para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Makanlah yang baik-baik, beramal soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik yang apa? Kami Allah rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajul. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ar-rajul seorang laki-laki yutilus safar lagi perjalanan jauh. Kalau dalam pembahasan fikih ada safar tawil. Safar tawil itu yang lebih dari 2 marhalah. Kira-kira dikonversi dengan ukuran kilometer hari ini 84 kilo lebih. Baik, dalam madhab Syafi'i, safar tawil itu punya beberapa istimewa rukhsah. Seperti boleh jamak, boleh qashar, boleh ngusap khuf 3 hari 3 malam, dan boleh tidak puasa walaupun Ramadan. Itu safar tawil. Lawannya safar tawil adalah safar qasir. Safar qasir itu kira-kira safar keluar dari kecamatan sudah enggak dengar masjid besarnya azan. Cuman karena kita kalau keluar kecamatan ketemu kecamatan yang lain ya dengar azan terus. Kira-kira berapa ya? 3 kilometer. Nah, itu safar qasir. Safar qasir itu punya keistimewaan juga, diantaranya dia sudah bisa sholat sunnah di atas tunggangan walaupun tidak menghadap kiblat, hanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib tetap harus menghadap kiblat. Yutilus safar, habis safar jauh, asy'asa, rambutnya berantakan, aghbaro, berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya. Ya Rob, wahai Tuhanku.
Di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa cara agar doa lebih diijabahi. Pertama, saat perjalanan. Perjalanan ya. Kedua, mengangkat tangan. Ketiga, menyebut nama Allah, Asmaul Husna, ya Rob, ya Rob. Ini penunjang agar doanya diijabahi. Tetapi ada yang lebih penting dari itu tentang makan halal. Wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, makan minumnya haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Bagaimana orang yang seluruh hartanya haram, doanya tidak akan Allah ijabahi. Artinya hal mendasar agar doa seseorang diijabahi adalah halalnya makanan dan nafkah keluarganya. Baik. Pembahasan tentang ijabatul doa ini sebenarnya ada dalam sebuah hadis yang kalau nggak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad tentang bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala kepada doa. Doa itu pasti akan Allah ijabahi, cuman bentuknya saja yang berbeda. Satu, doa yang langsung diberikan kontan di dunia. Minta bakso, baksonya datang. Yang kedua, doa itu bisa dalam bentuk Allah lindungi dari musibah. Misalkan takdir hari itu musibah. Ternyata karena dia punya banyak doa, doa-doa yang ada itu diganti dengan musibah yang tidak jadi menimpanya. Yang ketiga, ijabah doa itu bisa dalam bentuk zukhron fil akhirat. Jadi simpanan di akhirat, kebaikan hasanah. Jadi orang yang banyak doa itu tidak ada ruginya. Kalau tidak langsung dibayar kontan, dilindungi dari musibah, atau bahkan disimpan sebagai tabungan kebaikan akhirat. Enggak ada ruginya orang berdoa. Dan untuk dapat fadilah itu kita hanya tinggal melakukan ibadah nyuwun, ibadah doa. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wis tinggal doa saja, nanti Allah yang ijabahi. Ternyata untuk melakukan doa itu tidak semua orang Allah berikan taufik hidayah. Ada yang hafal banyak doa, tapi untuk ngangkat tangan setiap habis sholat itu nggak sempet terus. Habis subuh nggak ngantuk, habis luhur nggak kerja, nggak keburu kerja, habis asar keburu janjian RT RW, habis maghrib ini dan itu ada aja halangannya. Jadi bersyukurlah kita orang-orang yang Allah takdirkan habis sholat bisa duduk anteng munajat kepada Allah. Bersyukurlah orang-orang yang bahkan Allah bangunkan di tengah malam memperbanyak doanya. Bersyukurlah orang-orang yang bahkan setiap melihat kejadian di dunia ini dia sambil melafadzkan kalimat thayyibah sambil memohon kepada Allah. Melihat orang susah, ya Allah mudahkan orang itu, buat hidup saya juga mudah. Melihat anak main, ya Allah berikan anak itu orang tua yang bakti kepadanya dan berikanlah kepadaku anak yang berbakti kepadaku. Beruntunglah orang-orang yang pandai berdoa. Karena mereka tidak akan ada ruginya, bisa jadi Allah bayar kontan di dunia, atau Allah lindungi dari musibah, atau Allah simpan doa-doanya dalam tabungan akhiratnya yang penuh dengan kebaikan. Naqif huna wa nastamir ghadan. Di majelis berikutnya insya Allah besok sebelum asar 1 jam, terus habis asar juga 1 jam di hadis ke-11 dari hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.